Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas struktur fabel yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, serta prinsip kaidah kebahasaan dalam fabel. Maka, dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat atau menyusun teks fabel dan memerankan atau menceritakan isi fabel. Pembelajaran ini bertujuan agar kalian dapat membuat atau menyusun teks fabel dari daerah sekitar, serta memerankan isi fabel. Cukup menarik ya pembelajaran kita hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu merencanakan penulisan cerita fabel. Nah, anak-anak, sebelum kalian menulis atau menyusun cerita fabel, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Amati perilaku binatang di lingkungan sekitar. Tentukan hal-hal menarik yang dapat digunakan sebagai ide atau tema cerita fabel yang akan kalian buat. Yang kedua, tentukan tema yang menarik dan memiliki pesan moral. Yang ketiga, buatlah kerangka teks fabel yang memuat struktur teks fabel, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang keempat, buatlah ide pokok atau gagasan pada setiap bagian struktur teks fabel. Kemudian yang kelima, kembangkanlah ide pokok atau gagasan yang telah dibuat pada setiap bagian struktur teks fabel menggunakan prinsip kaidah kebahasaan yang tepat dan menjadi kalimat yang runtut. Yang terakhir, baca dan cermati kembali cerita fabel yang telah kalian buat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, coba kalian perhatikan contoh penyusunan kerangka cerita fabel berikut. Judul, Kucing dan Tikus yang Bersahabat. Bagian orientasi. A. Di sebuah rumah, hiduplah keluarga dan seekor kucing. B. Kucing itu sangat disayangi keluarga di rumah itu. Bagian komplikasi. A. Muncul tikus putih yang menggemaskan. B. Keluarga itu menyukai tikus dan menjadikannya hewan peliharaan juga. C. Kucing merasa iri pada tikus. D. Kucing dan tikus bertengkar dan saling berebut perhatian anggota keluarga. E. Kucing dan tikus membuat keributan hingga diketahui seluruh keluarga. Kemudian bagian resolusi. A. Vivi, salah satu anggota keluarga, melerai kucing dan tikus. B. Vivi menjelaskan jika seluruh keluarga menyayangi mereka sehingga mereka tak perlu bertengkar. C. Kucing dan tikus akhirnya berbaikan. Kemudian, bagian koda. A. Kucing dan tikus mulai berteman dengan baik. B. Keluarga itu merasa bahagia dengan persahabatan mereka. Nah, seperti itu contoh kerangka fabel. Setelah kalian membuat kerangka fabel seperti contoh tadi, kalian dapat mengembangkannya menjadi teks fabel yang utuh. Dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan bahasa dan ejaan yang benar. Selanjutnya, setelah kalian membuat teks fabel, kalian harus memerankan atau menceritakan isi dari teks fabel yang telah kalian buat. Nah, dalam memerankan isi fabel, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, merancang tokoh, watak, dialog, serta latar sesuai isi fabel yang telah kalian buat. Yang kedua, menentukan urutan cerita. Yang ketiga, merancang pemeranan dari fabel. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan bagaimana karakter dari tiap tokoh. Yang keempat, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan ketika mengucapkan dialog antara tokoh satu dengan tokoh lainnya, atau melalui gerak-gerik tubuh kita ketika marah, sedih, atau senang, atau bisa juga melalui properti yang digunakan.
Nah, tadi kita sudah membahas langkah-langkah penyusunan cerita fabel, contoh membuat kerangka cerita fabel, serta langkah-langkah dalam memerankan isi fabel. Sangat menarik sekali ya. Anak-anak masih semangat ya? Karena kita telah mempelajari materi bersama-sama, sekarang mari kita terapkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba kalian buat teks fabel, kemudian perankanlah teks fabel yang telah kalian buat dalam bentuk video. Unggahlah hasil pekerjaan kalian secara mandiri melalui YouTube. Lalu kumpulkan link video dari pekerjaan kalian melalui WhatsApp group secara kolektif. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.